Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya yang selalu muncul membawa kabar gembira. Tugasnya saya adalah memberi kabar gembira bagi Anda yang membutuhkan kegembiraan. Selalu muncul dengan kabar-kabar masalah kesehatan dan solusi tentang gangguan kesehatan. Apalagi ini Carut Wijaya Kusuma. Di kesempatan kali ini, Carut akan memberikan cara-cara dalam merawat organ yang sangat vital atau sangat penting bagi Anda. Organ yang sangat penting apa? Dia adalah pusat utama dari seluruh gerakan tubuh. Nah, siapa dia? Dia adalah kepala yang isinya otak. Jadi, organ yang sangat penting ini disebut dengan otak, yang mana organ vital ini multifunction, jadi banyak sekali fungsinya karena ini sebuah pusat. Ibarat di pemerintahan ada kepala negara atau kepala atau pusat pemerintahan. Nah, sesuatu yang memantau, yang mengendalikan suatu negara. Di tubuh kita ada kepala, adalah organ vital yang berfungsi untuk mengatur segala gerakan, segala aktivitas tubuh. Gerakan-gerakan apapun yang adalah di kepala pusatnya. Nah, untuk itu wajib Anda untuk merawatnya karena ini adalah organ yang penting. Organ dalam yang penting. Sangat penting sebagai pusat pemerintahan dalam tubuh. Presidennya di tubuh ini. Ingat ya, sangat penting. Pusat pemerintahan tubuh tentunya akan berurusan dengan suatu sistem yang dinamakan dengan pusat kontrol sistem saraf. Jadi seluruh saraf dalam tubuh ini pusat kontrolnya ada di sini. Apabila ini terganggu otaknya, maka bahaya. Apa yang akan terjadi? Anda sudah mendengar bahwa banyak sekali sekarang berjatuhan korban dari kerusakan sistem saraf otak, yaitu penyakit stroke. Nah, tapi jangan Anda khawatir, jangan takut. Kenapa? Semua ada solusinya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, jadi cegahlah. Kenapa? Otak itu adalah pusat sistem saraf. Sebagai penyimpanan berbagai macam data, multifunction kan? Sebagai sistem saraf, pusatnya pemerintahan segala gerak tubuh, juga sebagai penyimpan segala data yang Anda rekam tiap hari. Penyimpan. Yang penting-penting pasti Anda ingat. Yang mungkin tidak Anda ingat adalah hal yang sangat sepele. Jadi data-data yang tidak begitu penting Anda tidak akan mengingat. Nah, otaklah yang berfungsi untuk menyimpan data-data Anda yang Anda rekam setiap hari. Dan juga sebagai pusat kontrol keseimbangan dalam tubuh. Seperti otak belakang ini, dia berfungsi untuk mengontrol keseimbangan otot. Nah, itulah pentingnya menjaga organ vital yang bernama otak ini ya. Sebagai sistem hormonal. Nah, bila Anda stres, maka hormon yang keluar adalah hormon yang membakar. Bila Anda bahagia atau tentram, tenang pikirannya, senang, maka yang keluar adalah hormon-hormon bahagia. Nah, jadi disitulah pusat sistem hormonal manusia tentang mood dan bad mood, suasana hati yang senang dan yang sesak. Maka harus benar-benar sehat sehingga tidak terjadi kerusakan fatal terhadapnya. Terus sebagai pusat pengolahan akal kecerdasan, mengolah, kita lihat melalui kamera ini, mata ini, lihat masuk ke dalam, diolah.
diolah. Nah, sebagai akal kecerdasan atau budidaya, jadi dilihat, diteliti, terus dianalisis apa dan bagaimana. Ini otak yang mengolah. Nah, ini namanya pusat pengolahan atau budidaya kecerdasan manusia. Nah, tindakan apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan si CPU-nya komputer manusia ini? Ya, jadi yang Anda harus lakukan adalah menjaga nutrisinya atau makanannya. Seperti video sebelumnya saya sudah bikin nutrisi tentang makanan otak. Namun akan saya sebutkan sedikit saja. Otak makannya adalah lemak kolesterol HDL. Nah, jadi otak itu makanannya adalah lemak apa? Lemak kolesterol HDL dan juga lemak omega 3. Nah, itu yang harus dipenuhi. Banyak sekali makanan-makanan yang mengandung omega, sudah saya sebutkan di video berikutnya. Selanjutnya sih sebelumnya, belepotan begini sih. Nah, apa saja bisa didapatkan dari hewani, misalnya daging mamalia seperti sapi, kambing dan segala macam, dan daging seafood, ikan-ikan laut baik dari kerang, udang dan segalanya. Terus yang dari nabati yaitu sayur-sayuran hijau dan sayur-sayuran yang berwarna-warni, dan juga berbagai macam buah-buahan, apel, pir dan segala macam buah-buahan yang Anda lihat itu berfungsi banget untuk kecerdasan otak. Serta lakukan pengisian oksigen dengan cara melakukan pernafasan seperti yoga, tafakur, semedi dan sebagainya. Tarik dari hidung, keluar dari mulut. Itu paling tidak sehari dilakukan 2 kali, baik pagi dan petang. Walaupun Anda seorang yang sangat sibuk, lakukan minimal 3 kali pernafasan untuk menyuplai oksigen ke jantung dan didorong langsung ke otak, sehingga Anda tidak bisa terganggu lemot, stres dan segala macam. Dan juga sering isi dengan mineral. Makanan yang mengandung minuman yang mengandung mineral, ya, intinya air putih serta air mineral yang lain. Penuhi otak Anda agar tidak mudah lupa juga, tidak kena penyakit demensia. Demensia itu penyakit lupa alias pikun, dikit-dikit lupa. Dan juga bila sudah terasa sakit karena kurang nutrisi, misalnya orang dulu itu sudah paham, orang nenek moyang dulu itu sudah tahu makanan otak. Apa itu kolesterol? Kolesterol bisa didapat di telur, di kuning telur sama santan. Nah, itu diolah, diudek, bisa dicampur langsung dengan santan, diudek langsung diminum bisa, atau dimasak juga. Santan sama telur dimasak, akhirnya menjadi semacam kayak pasta telur sama santan, terus dimakan. Itu akan membantu memberi nutrisi pada otak, dan sakit kepala, pening, pusing akan hilang. Dan apa yang saya sebutkan tadi bagi Anda yang untuk melakukan pencegahan, dan bagi Anda yang sudah mempunyai kolesterol tinggi, mempunyai masalah kolesterol, penyakit kolesterol, tidak boleh. Nah, ini untuk pencegahan, untuk perawatan. Seperti itu ya. Perawatannya untuk menyegarkan otak ini tentunya dengan sistem terapi. Terapi dulu, kalau carut itu terapi. Karena saya bidangnya di terapi saraf, ya. Kalau saya di terapi dulu, baru langsung dikasih ramuan-ramuan atau makanan-makanan seperti yang saya sebutkan di atas. Untuk merawat kecerdasan atau merawat fungsi otak biar tidak terganggu kesehatannya, yaitu dengan terapi. Setelah itu istirahat malam yang menurut informasinya 8 jam sampai 5 jam. 5 sampai 8 jam maksudnya. Itu di malam hari, dan di siang hari itu minimal 15 menit ya, maksimalnya 20 sampai 30 menit. Jangan lebih, kalau lebih lemes di tubuh. Nah, itu aja. Dan setelah itu lakukan yoga seperti pernafasan yang saya sebutkan tadi, serta lakukan refreshing. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa refreshing itu bukan hanya jalan-jalan atau banyak macam cara refreshing.
bisa dengan jalan-jalan, tapi syaratnya harus melepas semua problema dalam hidup biar otak kembali meriset dirinya ke nol dan kosong, fresh, siap untuk diisi data kembali atau mengeluarkan data-data yang sudah disimpan dengan segar dan aman. Nah, kiranya cukup sekian ulasan tentang bagaimana cara merawat organ vital yang bernama otak ini. Sudah cukup. Semoga ini bermanfaat, dan apabila ini penting silakan Anda berbagi dengan saudara, teman, orang lain yang membutuhkan informasi ini. Salam sehat, salam bugar selalu dari Cak Ruk Wijaya Kusuma.